bersama Moker Freeport. Nah, ini teman-teman yang menjadi saksi hidup sampai hari ini selama 4 tahun masih ada dan masih berjuang. Sangat bahagia sekali dan momen yang hari ini kami Java News bisa hadir bertemu dengan teman-teman Moker Freeport. Nah, kita lanjutkan dari sesi pertama di part 1 Melapor Bocor kemarin. Hari ini part 2 Melapor Bocor mengenai Moker Freeport. Saya mau bertanya mengenai ini kan masalah sebab akibat dari perjalanan panjang 4 tahun ini, dari perjuangan, kemudian dari kejadian-kejadian masa lalu yang teman-teman sendiri, saudara sendiri menjadi saksi hidup pelaku, dalam artian juga korban, ya. Pelaku dalam artian ya sebagai orang-orang yang berjuang memberikan kontribusi margin besar pada perusahaan dan negara yang selama ini bekerja di PT Freeport. Yang bisa saya simpulkan dari perbincangan kemarin ya semua berawal dari kejadian Furlok ya. Furlok. Nah itu seperti apa kejadian saat itu sampai Furlok itu pasti ada kejadian penting yang akhirnya mengakibatkan teman-teman ya berdampak pada secara pribadi hari ini sampai 4 tahun harus berjuang dengan bertati-tati. Silakan. Baik, jadi selamat malam. Bisa Melapor Bocor tindak lanjuti hasil kemarin kita yang pertama. Jadi memang awalnya itu berbicara masalah Furlok, yang memang itu lagi suatu barang entah dari mana Furlok ini muncul tiba-tiba diterapkan di NKRI ini yang membuat jadi bertanya-tanya para pekerja khususnya ya rekan-rekan di lapangan. Boleh dikatakan ini awalnya kami kecurigaan. Kenapa kami curiga? Karena yang kemarin dibicarakan istilah surat cinta, namun surat cinta ini kok kecurigaan kami organisasi. Kok kenapa ini yang kena sasaran adalah fungsional organisasi yang pokal-pokal, yang mana notabene mereka ini adalah wakil dari setiap departemen yang lagi marak-maraknya pada saat itu sedang melakukan pendampingan keluhan-keluhan di setiap departemen. Memang pada saat itu kami memberikan instruksi kepada fungsionaris organisasi yang di setiap departemen, kalau jika ada masalah ikuti tahapan-tahapan 1, tahapan 2 sampai nanti di mana kami melanjutkan. Namun dari rangkaian tahapan-tahapan keluhan ini belum selesai sampai final, kok para fungsionaris sebagai wakil menjebatani anggotanya di lapangan, kok mereka ini yang langsung didahulukan, dipurlokan. Makanya kami punya peranggapan bahwa ini kayaknya ada suatu sistem. Ya kalau mau bilang istilahnya TSM gitu, terstruktur, sistemik dan masif, pembungkaman kepada gerakan-gerakan buruh. Nah ya perwakilan departemen, karena ya dengan tidak mungkin pengurus yang terbatas 40 mengayomi 7.000 pekerja dari dataran tinggi sampai dataran rendah, makanya kami ya menyimpulkan kami harus punya wakil-wakil di setiap departemen minimal sebagai deteksi dini. Kalau ada masalah departemen lakukan tahapan-tahapan. Namun ya dari situ kami udah mulai curiga, kok tiba-tiba nih kami punya fungsi semua yang dipulangkan dengan kemarin saya katakan 2 hari melibatkan aparat dan ini agak sedikit geram gitu dengan kelakuan dari manajemen. Makanya kita pasca itu kami berupaya terus meminta kepada pemerintah ini tolong diperhatikan sampai ya saat itu kami punya dugaan wah ini potensi human busting. Kami laporkan pada saat itu ke pemerintah khususnya pengawasan, tolong dikaji, diuji, ini ada potensi adanya namanya human busting. Tapi ya lagi-lagi kami tidak menikmati apa pengaduan kami itu layak untuk ditindaklanjuti. Nah ini yang sangat sayang, sehingga ya timbullah tadi dampak buruk ya kan. Yang lebih ironis yang masalah buruk ini ya tadi orang yang baru datang cuti, besok baru bekerja, tiba-tiba dapat surat cinta, belum lagi yang orang baru pulang dari emergensi yang belum siap mentalnya menghadapi
permasalahan ketenagakerjaan karena habis kena musibah orang tuanya meninggal, kok tiba-tiba dapat surat cinta yang mana harus 2 hari harus kembali lagi, padahal mereka baru berduka, tapi tiba-tiba ada surat cinta harus kembali lagi. Bagaimana nih perasaan keluarga yang ditinggalkan pada saat itu sedang musibah, kok tiba-tiba ada anaknya mendapat berita yang menyakitkan begitu dan tidak jelas. Dari situlah timbul gejala-gejala dari teman-teman yang kemarin kita rasa kekhawatiran, rasa bagaimana cemas dengan adanya istilah surat-surat cinta ini. Surat cinta full. Yang cinta ini akhirnya cinta putus cinta gitu ya misalnya. Nah itu ya akhirnya ya tadi ekspresi kawan-kawan ya, kami dari sisi pada saat itu fungsi organisasi pengurus ya nggak tinggal diam. Kami terus berupaya terus, kalau perusahaan belum bisa kami laporkan ke pemerintah, baik itu daerah, pusat, kita lobby terus. Ini bagaimana program ini bisa dihentikan. Namun ya lagi-lagi sikap pemerintah lagi-lagi ya kurang berpihakan kepada kami pada saat itu. Makanya kenapa dari rangkaian itu terindikasi hal-hal yang tidak baik, yang tadi saya katakan ada dugaan busting juga tidak diindahkan dari pemerintah. Ya mau nggak mau ya kami bersikap sesuai dengan norma-norma hukum. Bila mana ada indikasi, memang pada saat itu banyak tuntutan kawan-kawan harus organisasi bersikap, segera ambil sikap. Kalau perlu organisasi keluarkan surat mogok. Akhirnya ada dukungan dari semua anggota itu ya. Iya, mengharapkan Moker itu mengharapkan pengurus segera ambil sikap. Namun ya kami juga sebagai pengurus nggak bisa serta-merta mengambil sikap itu. Kami ikuti norma-norma hukum. Norma-norma prosedur mogok itu kami lalui dulu. Menyurat permintaan unsur-unsur tadi, perundingan, sebab-sebab itu ya. Iya, supaya kami juga nggak dianggap mogok kami ini adalah mogok yang tidak sesuai dengan peraturan. Kami ya, karena organisasi jelas punya berkewajiban mengingatkan para pihak baik anggota tentang aturan-aturan itu apa yang harus kita lakukan. Tempuh itu dulu. Dari upaya-upaya kita lakukan, ya salah satu tadi permintaan perundingan. Ya normatifnya sih kalau permintaan perundingan itu hanya 2 kali, pun dalam tempo seminggu tidak bisa. Namun kami masih punya etikat baik, kami minta yang ketiga kalinya. Karena itu tadi kami pada prinsipnya senjata mogok itu adalah paling terakhir. Kami udah nggak ini, tapi ya karena posisi kami terjepit, ya terpaksa lah kami harus menggunakan hak. Dan tidak puas juga dengan cara-caranya begini, ya kami nggak mau. Walaupun ya manajemen berargumentasi berkali-kali ya di bahwasanya SPSI diundang tidak mau hadir. Membela diri. Ya, saya katakan kami nggak mau hadir. Kami mau hadir jikalau itu ada kesepakatan. Tapi kalau ada hadir untuk hanya memenuhi unsur, oh iya penyampaian perusahaan kepada pemerintah, oh kami sudah melakukan pertemuan begini-begini. Tapi faktanya kan kami nggak mendapatkan hasil yang disepakati. Tadi kamu bilang berdialog beda berdialog sampai kapanpun silakan kalian dialog. Ini kan nggak ada arti, nggak ada nilai kalau kita dialog. Makanya kami ingin butuh kepastian hukum. Nah, melalui apa kepastian hukum? Yang berundingan itu. Bicara buruk berarti berunding. Bukan dialog ya. Bukan dialog. Nah, kalau dialog istilahnya nanti di LKS, di Bakti. Kan jelas kalau LKS di Bakti kan sifatnya rekomendasi. Rekomendasi itu diberikan kepada perusahaan, rekomendasi kepada serikat. Apa ini rekomendasi? Baru nanti serikat dan perusahaan membicarakan kedua rekomendasi ini, baru negosiasi. Baru ada kesepakatan yang tidak menguntungkan sepihak. Tapi selama ini sepihak. Perusahaan memaksakan kehendak, kita hanya memberikan saran, pendapat. Adapun saran nanti mau diterima enggak, kan haknya perusahaan. Kan yang kami nggak inginkan. Tapi ini Bang, ini kan sudah 4 tahun nih. Enggak. Sudah cukup lama. Orang bilang kalau pilkada ya 1 periode jabatan. Nah ini 4 tahun ini kan saya ingin tahu mungkin biar teman-teman penonton dari Kelapa Bocor bisa tahu nih bahwa mereka juga sebagai orang yang saat itu ada. Kejadian Furlok itu seperti apa sih?
kejadian-kejadian fisik atau mungkin sikap perusahaan saat di awal sampai teman-teman membuat sikap moker. Ini kan karena Fulog akhirnya ada moker ya. Fulog itu kan 800 orangan ya, yang dapatkan surat cinta itu. Kemudian ada aksi solidaritas moker yang tidak suka dengan sikap perusahaan terhadap Fulog itu. Itu kejadian seperti apa yang masih terngiang hari ini, mungkin sempat melihat teman-teman dia mungkin disiksa atau ada intimidasi saat itu sampai gejolak itu ada, seperti apa kejadian Fulog itu? Pengusiran kan mungkin? Ya, terima kasih. Setelah surat itu diterima oleh teman-teman yang sudah kena Fulog, itu dikasih jangka waktu. Apabila dia tidak mengindahkan jangka waktu kurang lebih 3 hari, mereka diusir dari barak. Harus barak karyawan ya? Barak karyawan, ya. Sehingga muncullah teman-teman yang belum mendapatkan Fulog itu merasa terharu dengan temannya yang diperlakukan seperti bukan manusia. Iya. Seperti ya namanya diusir berarti kan bukan manusia lagi. Sementara karyawan ini yang membuat perusahaan besar kan dari karyawan ini. Nah, coba diskusi dulu atau berunding dulu lah dengan kesalahannya apa? Serikat seperti itu supaya kita ya jalani apa yang harus diterapkan oleh perusahaan, dan yang menjadi pemikiran dan kegelisahan kami adalah teman-teman kami itu yang diusir. Yang mengusir itu bukan manajemen Freeport, tetapi yang mengusir itu adalah aparat kepolisian yang datang ke barak untuk suruh mereka turun dari Tembagapura turun ke Timika. Aparat kepolisian di situ statusnya seperti apa? Jadi apa mereka di situ sampai harus mengintervensi karyawan? Mereka kepolisian di perusahaan. Jangankan setelah itu, kalau kita berbicara dari pihak kepolisian, memang kami pekerja Freeport yang Fulog dengan moker ini sangat diintervensi. Kenapa saya katakan diintervensi? Setelah kejadian Fulog itu diusir turun, begitu teman-teman karena rasa kasihan ya, secara khusus teman-teman Papua ini kan tidak ada yang Fulog. Cuma karena kasihan sama teman-teman yang lain, akhirnya teman-teman Papua ini mengambil sikap kasihan teman kita. Begitu kami turun moker, setelah kami mau bekerja, datang lagi polisi ke rumah-rumah, dan itu ada dokumen untuk menyuruh lagi kami kembali bekerja tanpa ada perundingan dengan serikat. Nah, disayangkan masalah kejadian ini, dan kami tahu bahwa pemerintah yang hadir di dalam kejadian ini. Kami sebagai rakyat, di saat kami normal kerja, kalau berbicara masalah kontribusi ke negara, kami sangat besar kontribusi kami ke negara, pembayaran pajak dari penghasilan kami. Bahkan pajak bumi dan bangunan kami juga wajib pajak. Nah, kehadiran pemerintah untuk menegakkan, kami tidak harus dibela, tetapi menegakkan aturan undang-undang ketenagakerjaan itu di mana? Padahal negara yang buat undang-undang sendiri. Iya. Kalau kami yang buat dari serikat pekerja membuat undang-undang ya mungkin saja. Bisa dibentakkan. Tapi ini pemerintah yang buat. Nah, terus lanjut daripada kejadian itu, kami sangat menderita. Sangat menderita teman-teman kami yang sudah sekian lama sakit karena BPJS-nya sudah terblokir. Akhirnya meninggal sampai saat ini kurang lebih 100 orang. Itu penderitaan yang kami alami. Itu yang moker, dan juga ada yang Fulog. Iya, semua. Ada yang Fulog, ada yang moker. Jadi Fulog 800, sisanya 1000 orang tuh moker karena aksi solidaritas. Iya. Tak suka dengan kejadian Fulog itu, semena-mena ya. Nah, terus dampak yang berikutnya, anak-anak kami putus sekolah. Karena kami untuk makan saja susah. Tiba-tiba drop ya, berarti drop semua. Gaji tidak jalan, BPS tidak jalan, di saat itu juga? Iya, jadi sekolah-sekolah itu sudah mengeluarkan anak-anak kami dari sekolah. Tetapi kami dari pengurus mendatangi sekolah untuk meminta kebijakan. Nah, kehadiran negara lagi, ini kan tanggung jawab negara nih. Anak-anak kami ini kan aset negara katanya. Masa depan? Iya, masa depan negara. Seperti itu. Nah, di mana kehadiran pemerintah saat ini?
Dampak yang berikutnya, begitu banyak perceraian di dalam rumah tangga dengan adanya dampak ini. Sampai-sampai karena di dalam rumah tangga sudah tidak ada harmonis, belum cukup bunuh istri, terpaksa harus bunuh diri. Minta maaf, kami sampaikan ini, teman kami sudah melakukan itu, semoga teman kami bisa masuk di dalam kerajaan surga, ke dalam perjuangan ini. Jadi ada sebuah kejadian stres sampai mau bunuh anak, bunuh istri. Bunuh istri dulu baru terakhir. Kejadian itu setelah Fulok Moker ini? Iya. Berjalan. Ya, perjalanan masa mau bekerja ini. Ya banyak peristiwa-peristiwa yang tadi. Yang almarhum itu berstatus Fulok atau Moker ya. Jadi memang dampak sikap perusahaan ini bukan hanya pada yang Fulok status itu, tetapi melebar sampai ribuan yang Moker ini. Iya. Ya, kemudian saya ingin tahu nih, kembali tadi yang sempat saya tanya dan teman menjawab, sebenarnya peran kepolisian di Freeport seperti apa sih sampai mengintervensi atau intimidasi pengusiran? Mereka berstatus apa di PT Freeport? Memang kalau saya coba lihat gitu ya, satu sisi dia sebagai apa? Polres Polsek, wilayah keamanan dan Bagapura kan ada punya proses. Namun satu sisi juga ada undang-undang yang mengatakan katanya Freeport ini Opitnas, objek vital nasional yang harus dilindungi. Dimaknai melindungi ya berarti kepentingan para pihak, kepentingan pengusaha, ya kepentingan para pekerja. Namun ya lagi-lagi kalau kita mau bicara Opitnas melindungi semua warga, jangan diperlakukan tidak sesuai mestinya. Ya sedang normal kan. Melindungi warga atau melindungi perusahaan? Nah ini dia. Padahal kan kalau mau bicara lebih mendetail lagi, itu sudah ada protap kepolisian yang berbicara mengenai hubungan industrial. Ya kalau kita mau kembali ke situ lagi, tak boleh kehadiran mereka mengintervensi masalah hubungan industrial selama dia masih dalam koridor hukum. Tapi ya tadi yang seperti dikatakan tadi, kenapa kok dia ada di situ sampai mengusir? Ikut mengawal gitu. Padahal kan di sini ada tingkatan, ada security atau satpamnya perusahaan. Apakah tidak bisa pakai mereka dulu? Jadi kejadian itu yang paling terkesan ya kawan-kawan. Jadi membuat timbul rasa solidaritas dan keyakinan khususnya saudara kita di Papua yang tadi dikatakan. Padahal Purok ini kok nggak ada korban. Ya maaf kata mau dibilang ya bahasa kita bahasa oyame, mereka itu oyame. Tapi faktanya mereka punya rasa solidaritas tinggi. Sama bekerja, tidak melihat saya Papua apa tidak, ini sama-sama senasib dan saya ini kenapa kita sama-sama ibaratnya kami di dalam barak ya, atau itu kan enggak dalam barak itu campuran, ada yang Papua dengan data, ada mereka menjadi satu bagian lah rumpun kehidupan, kebinekaan tunggal ikaan lah istilahnya. Dan negara seharusnya wajib hadir untuk melindungi warga dan karyawan. Karena katanya dibilang karyawan ini adalah aset negara, subjek pembangunan lah, apalah kalau kita mau dalam undang-undang juga ada. Iya, semua jelas gitu toh. Ya mulai apa kata ini kalau kita bilang dari zaman dulu adanya GBHN lah, TAP MPR lah, yang terakhir Jokowi dengan nawacitanya lah. Apa sih yang kurang? Ujung-ujungnya buruh itu sebagai subjek, bukan objek. Lengkap lah dalam peraturan negara kan jelas ya. Terakhir pun ya kita dengung-dengungkan Pak Jokowi dengan nawacitanya yang benar-benar mau yang istilahnya orang rakyat lah, orang yang merakyat lah, begini lah. Tapi makanya terus kejadian Fulok itu apakah aparat menggunakan senjata untuk pengusiran di dalam? Ya dia bahasa dia bawa lah alat gitu. Mengalami kekerasan juga? Ya kekerasan tidak. Intimidasi? Secara tidak langsung kan karena pasti akan merasa terintimidasi.
kami seperti itu. Apa ya, pelaku pelanggaran hukum lah. Mengusir warganya ya. Berarti. Nah, Ya, iya. ya. Makanya dia harus menimbulkan rasa-rasa keprihatinan pada saat itu. Makanya ya kawan-kawan nggak bisa punya cara lain lagi mengekspresikan tadi. Terbitlah moker. Saudara timbul Yang jumlahnya lebih banyak. Memang sih hati nurani mereka nggak mau terima ya. mengambil sikap, misalnya tadi solidaritas tadi, karena keadaan yang memaksa mereka harus melakukan sikap itu. Mengapa mereka bilang mengambil sikap? Organisasi saja tidak dihargai oleh perusahaan. Organisasi Serikat kerja ini kan ibaratnya gitu. Apalagi kami anggota biasa. Apalagi Dia nggak punya back, apa istilahnya, perlindungan hukum. Kalau organisasi sudah jelas ada perlindungan hukum di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2000 tentang perlindungan pengurus serikat, pasal 2843 itu kan jelas ada perlindungan pengurus. Tapi bagi anggota perlindungannya apa? Nggak ada. PKB saja di kami pengurus yang membuat PKB saja juga di kami, terus anggotanya kan bingung. Jadi gini Bang, di Furlok itu kebanyakan adalah petinggi-petinggi serikat ya, Wakil serikat. wakil serikat dari departemen, yang jumlahnya 800 ya. Iya, di antara 800 itu 800. kemudian Kemudian 30% komisioner organisasi. kemudian mokernya nih, dari Furlok 800 menghasilkan solidaritas aksi moker. Mokernya berapa jumlahnya? Ya waktu itu sih asumsi kami ya, khususnya di Freeport itu ya sekitar 3.000-an lebih. 3.000 ya? 3.000-an lebih. Sampai hari ini berapa nih semua? Ya sampai saat ini ya kami belum data secara maksimal ya. Kira-kira? Kira-kira ya masih ada sekitar 2.000-an lah khususnya Dari Freeport ya, khususnya Freeport ya, kita kembali dulu bicara Freeport dulu. Tapi aksi-aksi itu kan ada juga dari unsur-unsur perusahaan lain yang bergerak. Nah, yang juga. mengikuti aksi kita di solidaritas sesama buruh. Nggak melihat ya buruh Freeport kayak apa, tapi kami di rumah Freeport inilah kami Rumah ada, besar itu. rumah besar itulah, makanya nggak melihat mereka. Itu total berapa semua? Saat itu ya berdasarkan data waktu itu di organisasi kami BC ya, karena berdasarkan laporan masing-masing unit kerja, ya itu hampir sekitar ada 8.000-an. 4.000 ya? Bos dengan kita yang Freeport lah gitu ya. Ya sekitar 8.000-an, jadi kalau tadi bilang Freeport Di luar Furlok 800. karena memang yang kena Furlok ini memang khusus Freeport. Walaupun ada beberapa kontraktor yang kena, cuma yang tadi sifatnya kontrak. Ya. Walaupun dia kasih Furlok ya tetap habis kontrak ya putus. Kan gitu. Walaupun di tengah jalan dia bilang kamu kasih Furlok nih, tapi ya di ujung karena udah habis kontrak ya udah, nggak perlu lagi ada istilah-istilah lagi deh bahasa. Ini seru nih. Oh, silakan. Tambahan sedikit tentang perlakuan ketidakmanusiawi yang dilakukan oleh PT Indonesia terhadap karyawan. Agak keras ya, Bang. Jadi ini tindakan ketidakmanusiawi yang dilakukan Freeport bersama dengan manajemen itu setelah furlough ini di surat, kita istilahkan waktu itu surat cinta ya. Surat cinta ini kita terima, dikasih waktu 3 hari untuk menyimpan barang-barangmu, terus nanti dibantu dengan tim yang sudah disediakan Freeport, terus teman-teman dimobilisasi turun. Tapi ketika 3 hari ini belum selesai, barang yang di-packing oleh teman-teman karena banyaknya barang-barang teman-teman, sudah mereka kasih tiket, oke ini tiket one way saja. One way kemana? Ke Timika? Daerah asal. Punya ke daerah asal. Barang-barangnya? One way. Barang-barangnya nanti menyusul. Setelah orangnya sudah sampai di sana, alamat lengkap, terus dibantu dengan Pangansari dengan FM, mereka mulai packing barang-barang, terus mereka kirim menyusul. Nah di situ juga kan kadang-kadang barang-barang teman-teman ada yang tidak sampai di alamat yang sesuai. Sampai saat ini juga ada yang punya barang-barang itu hilang tapi tidak ada tanggung jawaban dari kita. Dan perlakuan seperti ini yang kita anggap bahwa ini bukan, kita ini sudah diperlakukan, sudah bukan lagi Negara hadir bukan memihak ke rakyat ya, betul. malah ke perusahaan. Minta maaf saya bicara. Bahkan ada juga yang masih masih dalam menjalankan cuti, tiba-tiba bosnya telepon, kau tidak usah balik lagi, nanti barang-barang kita kirim menyusul. Suratnya dikirim ke sana, barang-barangnya menyusul. Itu pun tidak semua pulang barang-barangnya. Ya. Ada gila. Ada yang sampai di ini, ada yang sampai sekarang masih tinggal di kontainer-kontainer Freeport di Kuala Kencana dan di Kuala Lumpur. Termasuk barang-barang kita yang Furlok juga tidak tahu sudah 4 tahun ini masih baik, yang mogok juga masih baik atau tidak. Jadi pengusiran itu pengusiran manusia
barang-barang itu usul, asetnya tuh usul tapi nggak jelas ya. Iya, tidak jelas. Nah, ini negara hadir untuk mengusir, dalam artian yang mewakili negara adalah aparat kepolisian. Ini pertama, kalau bocornya akan membuka fakta yang terjadi saat Furlok. Nah kemudian kebetulan beliau sendiri adalah pengurus dari salah satu pengurus dari organisasi payung buruh di PT Freeport. Kemudian kita melihat langkah-langkah apa ini dalam artian saat itu ya, kita masih bicara saat itu, kita belum pada saat perjuangan yang 3 tahun ini ya. Saat itu komunikasi apa yang sudah diupayakan untuk membela teman-teman yang Furlok dan juga Moker. Komunikasi pasca kejadian, setelah kejadian, berarti kan dari organisasi menyurat. Tadi yang abang bilang ada dialog ya, itu ada berapa kali tuh di tahun itu dalam jangka waktu setahun itu dialog atau dari dari rangkaian itu kurang lebih 5 kali lah, sampai yang tadi saya katakan dari rangkaian dialog itu lahirlah Kepmen 43/2012 itu ya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kerjaan. Kepmen pertama untuk bagaimana masalah ini. Tapi kami nggak tinggal diam, kami lakukan kepada legislatif DPR dari tingkat daerah, provinsi sampai ke pusat pun kami coba membicarakan, termasuk ke saat itu Komisi 9, pimpinan pusat itu Pak Yusuf. Kami sudah menyampaikan semua ini ada masalah. Lagi-lagi ya, apa sih yang kami dapatkan? Satu kata yang simpel, akan ditindaklanjuti. Kemana kami bertemu dengan pejabat negara pun hanya cukup kami hanya ya diobati dengan, kalau bilang ya Panadol, obat rasa sakit saja, karena yang dibilang akan ditindaklanjuti, ya jadi kapan dilanjutannya? Ya tadi ya kita bilang obat tadi ya, bukan menghilangkan penyakitnya, cuma nyerinya sakitnya itu aja gitu. Tapi batinnya itu sakit terus kan gitu bahasa saat ini kan gitu yang kita rasakan. Jadi ya lagi-lagi ya kan buat pimpinan DPR pun sama. Yang di Timika ini, sampai di daerah, provinsi, sampai di pusat pun sama, komisi yang membidangi kita kerjaan salah satunya Komisi 9 gitu ya. Ya ujung-ujungnya sama. Akan ditindaklanjuti. Termasuk pada saat itu ya kami pernah bertemu dengan KSP yang mana ada itu Pak Keten Marzuki, Pak Idan Hasim yang membidangi HAM, KSP yang membidangi HAM lah. Kami sudah bertemu itu sebelum bertemu dengan pimpinan tertingginya. 2 KSP ini kami sudah lakukan dialog. Tapi yang ujung-ujungnya tadi lagi-lagi ya Panadol lagi yang kami terima. Oke Pak, ini kita bicara tentang mungkin nanti kita bicara lanjutan mengenai KSP, tapi kita buka masalah, saya suruh nih tadi yang kembali ke abang masalah dampak ya. Nanti KSP kita akan buka lagi pertemuan. Tapi lanjut Bapak. Kalau dampak ini setelah kejadian Furlok Moker ini kan sudah 4 tahun lamanya. Tadi yang masalah sekolah, kemudian saya dengar juga dari organisasi menyurat ya ke sekolah masing-masing teman-teman Moker yang dampak tidak mampu bayar sekolah. Ini kan sangat drop ya. Biasanya pendapatan kan dolar. Enggak, itu rupiah. Ya rupiah, tapi hitungan dolar perusahaan. Enggak, tetap dolar rupiah ya. Nah, artian biasanya mampu, biasanya segala yang bisa tercukupi, tiba-tiba drop, ini seperti apa? Contoh-contoh kasus dampak yang sesama teman Moker. Ya sangat krusial sekali sih pada saat itu yang menjadi tanda tanya juga. Kenapa tiba-tiba tuh rekeningnya kawan-kawan itu kok diblok oleh pihak bank? Mau uang tabungan kah? Uang apa pokoknya di rekening, di dalam rekening itu langsung diblok. Padahal rekening itu tidak hanya digunakan untuk rekening gaji ya? Iya, uang gaji saja. Bahkan ada usaha juga? Iya, uang istilahnya pribadinya dia yang dikeluarkan. Ini satu hal yang membuat tadi dampak yang lebih kritikal sekali finansial tadi. Kenapa kok bank bisa-bisanya tanpa ada angin, tanpa memberikan informasi kepada nasabah,
kok tiba-tiba ini rekening sudah diblok, kawan-kawan taunya buka ATM kok nggak bisa cair uangnya, ini kenapa ini? Kemudian ada pemberitahuan dari Seyogianya kan ada. Ya itu tadi kita pertanyakan dari pihak bank, kawan-kawan, kenapa? Alasannya pimpinan pusatnya katanya memerintahkan. Apa hubungannya? Nah ini jadi pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan. Akhirnya timbullah image gitu. Wah ini kok seperti kayak konspirasi bahasa kita ini. Dan itu diblok itu sampai saat ini. Sampai saat ini belum diblok. Teman-teman punya kira-kira saldo tuh minimal pasti juta lah ya. Ya, Pasti jutaan lah. ada saldonya ya. Oh iya. Kalau ya anggap saja kalau memang ada masalah perbankan bahasa kita, ya, ayo kita bicara, jangan main blok begitu saja, terus gimananya. Nah ini kan menjadi tanda tanya. Rentannya jangka waktu dari kejadian Furok dan Moker itu diblokir bersamaan itu kapan? Itu tegang masih di 2017 Mei ya pertengahan lah, pertengahan karena kan kita mogok mulai secara resmi 1 Mei, terus timbul mulai adanya istilah pemanggilan lewat media-media itu, nah senang pertengahan lah. Pas kawan-kawan kan biasa lah kalau mau menjelang gajian ini kan biasa cek ATM atau apa, tapi kan nyatanya pas dia mau mencairkan kok nggak bisa nih, mungkin ada sisa 200.000 kan, 300.000 kan, jadi mau coba mengetes nih. Nah ini kan bicara soal dompet berarti saat itu juga amukan Moker semakin tajam menolak untuk apa ya dialog berarti ya. Karena memang secara ekonomi dimatikan betul. Jadi mereka itu memang sengaja mematikan semua. Keuangan mereka matikan, kesehatan mereka matikan, gaji bulannya dipotong, di blok. Jadi memang mereka posisi kita dalam posisi yang paling sulit. Saya tidak tahu tujuannya apa. Yang jelas mereka sengaja untuk membuat kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Diintimidasi secara halus sampai si dompet ya, secara ekonomi. Nah tadi abang bilang kesehatan ini seperti apa? Ini kan bicara rekening ya, rekening bank yang menjadi penampung gaji dan juga kan nggak mungkin teman-teman hanya kerja sebagai karyawan itu, pasti kan ada income lain, bisnis di luar ya, online atau apa. Nah ini bicara kesehatan nih seluruh nih. Itu seperti apa nih? Kayak BPJS? Ya, BPJS kesehatan seperti apa? Padahal selama bertahun-tahun kan saya sendiri amanat kerja mandiri, bertahun-tahun kerja keluar ada surat ada jaminan yang bisa kita cairkan. Nah ini seperti apa nih jaminan dari BPJS sampai hari ini 4 tahun? Selanjutnya tadi yang masalah BPJS yang kemarin ini ya kita reminder lagi lah yang kemarin yang kasusnya Pak Amahumro ini yang saya katakan unik. Kenapa saya katakan unik? Ya itu tadi istrinya mau melahirkan yang saat itu harus butuh tindakan medis yang seharusnya ya. Namun karena masalah administrasi biaya sehingga tindakan medisnya tidak bisa dilakukan, pindah ke RSUD juga sama, tindakan medis tidak bisa dilakukan untuk penanganan. Ya puji Tuhan pada saat itu walaupun cabang bayinya bersempat minum air ketuban di dalam perutnya sebelum dikeluarkan karena upaya-upaya medis keluarga ya untuk bagaimana selamatkan dulu anak ini udah minum air ketuban, sudah hijau di dalam perutnya, tapi ya coba cara kemanusiaan coba ini itu pun ya saya baru sadar ya ini juga peringatan untuk pemerintah Papua untuk aja dia terselamatkan dengan menggunakan kartu Papua Sehat pada saat itu sehingga digunakan kartu Papua Sehat untuk langkah medis karena kalau mengikuti BPJS tidak ada. Jadi kartu Papua Sehat yang menyelamatkan cabang bayinya itu sendiri lahir walaupun ya dalam kondisi minum air ketuban ya kata udah warnanya udah biru gitu. Selamat ya. Sekarang waktu itu harus selamat dan harus bisa jalan gitu ya. Siapa tahu kan. Seiring dengan pemogokan inilah anaknya ini. Anaknya ini menjadi salah satu sejarah yang berbenah. Nah ini yang jadi masalah saya ditarik masalah khusus BPJS. Beliaunya tahu bahwasanya BPJS dia stop tanggal 24 Mei. Analogi kita kalau dia di stop 24 Mei berarti kan dia masih membayar, mengiur di bulan Mei itu. Anggaplah tanggal 1 kah, tanggal berapa kah, tergantung si perusahaan menyetor. Dalam satu tahun juga masih membayar, harusnya masih bisa diklaim sebenarnya. Bukan saya jadi kan sifatnya bulanan nih, koruptor ya, sesuai dengan tanggal yang ditentukan. Tapi
Tapi kan nggak mungkin dari tanggal 1 ke tanggal 1, pasti kan ada jeda. Bedanya. Nah, yang jadi masalah ini kan posisinya keluarganya ini kan masih jeda waktu yang masih punya hak Untuk fasilitasi oleh BPJS. Nah ini yang jadi masalah buat kita. Kenapa? Saya tanyakan pada saat ini. Kok ini kan masih jeda. Kalaupun dia harus dimatikan BPJS-nya nantilah di Juni. Ya. Di bulan berikutnya, bukan masih dalam transisi dia menikmati fasilitas ini. Aduh Pak, saya nggak tahu. Ini loh, saya marah BPJS. Loh kok Freeport? Emang ini Freeport diberikan akses untuk menutup? Iya Pak, itu kebijakan BPJS untuk mempermudah on-off misalnya sistem. Kami memberikan fasilitas kepada Freeport. Semua perusahaan-perusahaan Freeport ini menguasai segala bentuk jaminan untuk karyawannya semenjak kejadian. Iya, jadi istilahnya kita saat itu mungkin kebijakan dari pemerintah khususnya yang untuk BPJS jadinya untuk mempermudah lah bahasanya pemerintah menginput daripada karyawan BPJS yang menginput, ya sudah serahinlah kepada perusahaan. Tanpa disadari kesiapan perusahaan itu untuk menginput atau mendata Berdampak kita nih update aplikasi si Ama Hobro ini karena apa? Tinggal main enter, oh si Ama Hobro mulai tanggal sekian tidak bekerja, dianggap mengundurkan diri, tak enter, tak udah langsung kan keblokir semua sistemnya dia. Tapi yang jadi masalah kenapa sih BPJS nggak mengklarifikasi? Kan itu harusnya kalau sih kenapa nih si Ama Hobro? Sekarang apakah dari pihak Freeport saat itu pernah memberikan pemberitahuan secara umum? Tidak ada. Semua akan diblokir. Tidak ada. Ada nggak? Tidak ada. Luar biasa. Tahunya kami pun setelah ada pertemuan di Jadi respon dari kejadian itu dari serikat melakukan menyurat lagi. Untuk komunikasi menanyakan kenapa diblokir, gitu ya? Iya, kita bukan ke perusahaan, kita menanyakan kepada BPJS-nya. Khususnya pada saat itu ya kita lewat Dewan Jaminan Nasional karena kan sebagai pengontrol yang mengawasi BPJS ini, kita langsung ke Dewan, nggak minta ke perusahaan BPJS-nya, kita langsung minta DSN lah sebagai pengawas kinerja daripada BPJS. Pada saat itu kita memfollow up, hadir, kita dipertemukan tripartit, ya kan, baik itu dari perusahaan nggak ada hadir, dari kami unsur serikat, dari unsur tenaga kerjaan hadir, termasuk pimpinan cabang BPJS setempat ya, unsur ini nggak hadir, ya kita melakukan dialog semua. Nah, di situ dapat satu temuan, gitu. Memang di sini ada pelanggaran yang dilakukan baik dari pihak BPJS sendiri yang sifatnya pasif, harusnya aktif, mengeroscek, menanyakan ada permintaan ini pengunduran diri ini benar enggak, ada enggak sesuai aturan, jangan asal ini. Padahal sebenarnya teman-teman Moker dan Furok dengan Freeport masih sengketa ya. Masih sengketa. Harusnya haknya kan tidak diblok. Tidak boleh itu, karena BPJS adalah pihak ketiga. Tetap harus melakukan kewajibannya memproteksi hak pekerjaan. Dan rekomendasi dari pemerintah khususnya ketenaga pun sudah menyampaikan selama Freeport belum mempunyai putusan inkrah, ya tetap bayar kewajiban. Dalam undang-undang itu kan ada yang apa 155 itu kan, ya selama belum putusan inkrah itu tetap menjalankan kewajiban. Sehingga Freeport apapun yang Freeport lakukan selama belum mendapatkan putusan pengadilan tidak bisa. Kalaupun juga mendapat putusan pengadilan pun karyawan masih punya hak dispensasi sampai 6 bulan. Itu pun kalau sudah keluar putusan. Nah, ini yang hal-hal ini yang menjadi tanda tanya pada hati buat kami. Negara dan Freeport hadir untuk siapa? Iya, dan BPJS ini kenapa kok pasif gitu pada saat itu? Jadi semua lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang ada kaitannya dengan Moker dan Furok itu mengenai hak, mengenai rekening, ya, ekonomi, pendidikan terdampak sekali ya. Jadi ada pengalaman lain yang teman-teman rasakan saat itu, yang juga dirasakan kesulitan-kesulitan yang diciptakan oleh perusahaan Freeport seperti apa? Ini ada sampel-sampel kejadian. Berapa orang jumlah meninggal? 90. 90. Nah, mungkin sini yang satu hal yang khusus tadi kembali misalnya BPJS, langkah apa sih yang kita lakukan bersama kuasa hukum Kamil Kataru ya, karena ngambangnya BPJS ini walaupun kita sudah laporkan
lagi-lagi Kementerian Tenaga Kerja yang membidangi, yang melindungi jaminan sosial. Kita sudah bertemu di kantor, menghadirkan BPJS Kesehatan, menghadirkan BPJS Ketenagakerjaan. Ya lagi-lagi katanya iya akan kami periksa Freeport, tapi ya dulu juga tidak ada Sampai hari pemeriksaan, sampai ya uji coba kita dalam pengadilan pada saat itu BPJS Kesehatan ya, salah satunya ya tadi almarhum kita Pak Edward Dahlan, ya, kita coba melalui ahli waris mencoba menggugat pada saat itu. Ya puji Tuhan, alhamdulillah gugatan itu kami dimenangkan. Ada kesalahan BPJS, itu tadi hak tadi 6 bulan tadi. Ada jarak spare time. Ada spare tadi. Yang dijadikan hak kepada. Iya, tidak ada perlindungan. Harusnya ya, almarhum ini mendapat biaya pengobatan selama 6 bulan. Gitu. Nah itu jelas, jadinya ada pelanggaran yang dilakukan oleh BPJS. Sampai terakhir ya BPJS banding ke PT, kasasi, ya terakhir kemarin informasi dari kasasi sudah diputuskan, BPJS gugatannya ditolak. Tapi ya lagi-lagi miris ya, sampai saat ini kami nggak bisa mengeksekusi karena putusan dari MA sendiri belum diberikan kepada kami kuasa hukum. Padahal ini sudah jelas ada sanksi denda yang diputuskan oleh hakim pelanggaran dari BPJS memberikan kerugian kepada almarhum yang kurang lebih 200 juta lebih akibat kelalaian dari BPJS. Namun ya lagi-lagi kami dari kuasa hukum Kota Garut tidak bisa mengeksekusi itu karena lagi-lagi ya kembali lagi alasannya belum dapat putusan dari pihak BPJS. Dan muncul lagi ya tadi pasca adanya gugatan almarhum, saya coba lagi gugatan yang tadi yang kedua, namanya class action BPJS ya toh. Ini sangat ironis yang kami sangat sayangkan begitu ya, peradilan dalam kemarin gugatan class action walaupun kami ditolak gugatan itu class action. Yang jadi masalah kan kami bukan masalah ditolak tidak. Dalam melihat kompetensi absolut peradilan kemarin kan sangat unik. Di sini kan dua unsur pada hukum yang berbeda. Kami menggugat BPJS, turut menggugat Freeport, BPJS tergugat Freeport. Ini kan dua pada hukum yang berbeda. Namun lagi-lagi itu pandangan hakim bahwasanya ini adalah bukan sengketa perdata umum. Ini adalah sengketa industrial. Di mana letak masalah industrialnya? Ini hak pribadi. Iya, karena ini melibatkan dua badan hukum yang berbeda. Kecuali kalau kami menuntut perdata umum Freeport, lah kami itu saya perdata khusus PHI. Tapi ini kok melibatkan itu di dalam perselisihan PHI. Nah kembali lagi kalau bicara perselisihan PHI, oke lah kita anggap ini perselisihan PHI, contohnya BPJS. Sampai kapan kami bisa mendapatkan perlindungan atas pengobatan kalau ini disengketakan PHI? Nggak akan selesai. Nggak selesai kan? Terus bagaimana dia mau berobat? Dari mana? Kalau masalah hak ini ada dijadikan sengketa privat. Jadi harapan teman-teman harus pisahkan masalah ini. Pisahkan, iya masalah hak yang sifatnya BPJS ya, walaupun yang sifatnya ini Freeport yang atas perintah dari negara, kesehatan. Tapi kan ini nggak bisa dijadikan sengketa industrial. Jangan istilah ada aturan bahwasanya ya maaf katalah kembali ke undang-undang PHI itu tadi kategori istilah perselisihan hak ya. Perselisihan hak itu ada 3 istilah di situ, hak atas multitafsir PKB, multitafsir peraturan pemerintah, multitafsir tertutup. Yang berhak menafsirkan undang-undang peraturan pemerintah kan adalah MK atau MA. Bukan disengketakan urusan dengan industri ya. Ini kan masalah multitafsir kan. Ini kan perusahaan menganggap saya nggak berhak membayar Anda di BPJS Kesehatan. Hanya gara-gara multitafsir itu kami pihak pekerjanya disuruh sengketa dalam menafsirkan undang-undang. Nanti kan bukan wilayah sengketa industri kan. Ini kan satu hal yang lucu gitu. Berbeda histori. Ada yang karena ini kan bicara hak ya. Kalau namanya hak kan nggak bisa disengketakan sangat privat. Hak itu harus tegakkan kewajibannya sudah ditunaikan. Iya, nggak perlu lagi disengketakan di dalam perselisihan privat bahasanya antara pengusaha dan pekerja. Ini bicara hak, hak kembali hak asasi manusia. Masa disengketakan privat? Nah, makanya satu lagi, makanya sistem-sistem ini yang ya menurut kami dilihat
rancu gitu. Jadi ketika itu tidak diberikan kepastian hukum yang jelas di semua sisi. Yang semua penting sisi kalau kami itu ya sengketa dengan Freeport berarti semua sisi kehidupan teman-teman ini terabaikan. Mulai dari hak kesehatan, pendidikan, tadi yang istilahnya bahasa dompet lah, semuanya kita ini sebenarnya kaget-kaget bilang ya kehilangan hak semua. Hilang semua. Jadi ada lagi nih, selama kerja di Freeport ada utang-utang lain nggak? Dalam artian kan ada kewajiban utang di bank. Nah, akhirnya kan mungkin sampai hari ini ada konflik-konflik tekanan ini kan intimidasi kan bisa dilihat karena sebab akibat ya. Hubungan yang tadi abang bilang bicara Freeport beda dengan lembaga BPJS. Nah, ada lagi bicara Freeport ini ada utang di bank nih, kayak mungkin utang usaha yang seharusnya pendapatan di Freeport bisa menanggulangi iuran per bulan. Ini seperti apa nih pengalaman teman sampai hari ini? Kebetulan masalah utang sampai saat ini ada beberapa bank selama ini menawari karyawan, menawari kami tidur di kamar, bank datang ke pintu, Pak bisa carikan uang di Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BPD. Setelah kami tergiur dengan tawaran itu, karena ingin ada uang. Itu saat itu ya tawarannya Ya, masih kerja. Ya, masih kerja. Oh, jadi ada marketing yang masuk ke perusahaan tawaran kredit. Nah, setelah itu kami tanya jaminannya apa? Cukupin slip gaji. Slip gaji. Ya, 3 bulan. Itu jaminan perusahaan, jaminan gaji kami. Nah, seharusnya pihak bank kan harus tahu kalau karyawan ini tidak kerja mau ambil uang dari mana. Ya. Yang ironisnya saat ini ada beberapa teman kami dari Moker ini lagi di pengadilan, kan lagi disidangkan di pengadilan masalah utang di bank yang notabene jaminan slip gaji. Dan pihak bank mendatangi dengan pengadilan, mendatangi teman kami untuk menyita rumahnya yang notabene bukan jaminannya. Berarti jaminan utang itu slip gaji saat kerja. Ya. Nah, terus untuk motif utang akhirnya hak milik pribadi disita. Tidak disita tapi diancam untuk disita sampai saat ini. Ada beberapa teman-teman yang kemarin-kemarin dipanggil ke pengadilan. Ya seperti itu putusannya, harus bayar, kalau tidak ya ambil pesangon dulu mengakhiri mobil ini. Ambil paket ya. Ya, jadi pengadilan dengan pihak bank ya seolah-olah konspirasi, bukan seolah-olah tapi sudah pasti. Nah, karena tekanan dari Freeport. Jadi semua pihak kami rasakan di Kabupaten Mimika ini terlibat dengan persoalan Freeport. Jadi semua sisi terintimidasi ya. Ya. Semua sisi. Seperti itu. Nah ini teman-teman beberapa cerita dan pengalaman mengemudikan Freeport yang mungkin tidak diketahui publik, kita ungkap di sini. Nah, kemudian solusi sampai saat ini saldo di bank pun tidak dicairkan ya. Ya bisa saja. Atau untuk mengecek saldo pun bisa nggak? Hah? Tidak bisa. Dalam artian itu sudah jadi milik perusahaan. Ada kan ini? Ada nggak yang satu orang saat itu punya saldo minimal 50 juta? Ada. Ada. Banyak. Itu jadi milik perusahaan. Enggak, milik itu miliknya bank. Tidak bisa diambil, memang ada uangnya itu bisa diambil. Blokir. Terus nggak bisa di-snack saldo lagi, masih dalam artian apakah uang itu masih dipakai itu? Iya, istilahnya maaf adalah bahasanya uang ini berbunga kan tidak, nah minta bunga kan ada bunganya. Nah itu. Nah iya. Nah sekarang dari serikat upaya-upaya apa yang bisa terkualifikasikan bahwa itu menjadi hak Moker? Pernah nggak lakukan advokasi masalah rekening pribadi itu nggak bisa diobok-obok menjadi? Ya kita secara organisasi memang itu sudah pendekatan persuasif lah kepada pimpinan-pimpinan bank yang akan menanyakan semuanya. Tapi kan ya lagi-lagi kami pihak bank bilang kami mengikuti perintah dari pusat. Negara, pusat ini banyak banget. Ya mungkin bisa kita mungkin bank pusat tadi mana enggak kan gitu. Ya kami seperti dulu ya. Nah, pernah saya secara ini mendiskusikan lah hal ini ke OJK pada saat itu rekening kami Roka Karung ke OJK yang mendapatkan hal yang sama gitu ya istilahnya. Ya buat kami sih tidak masalah, memang kita tidak punya tanggung jawab namanya utang itu jangan bayar.
Jadi jadi masalah kita bayar pakai apa? Jadi gini Bang, beda masalah utang. Utang kan terpotong setelah tadi ada lobby-lobby kan. Ini yang saya pikir nih, andai kan namanya kita kerja di perusahaan ya, makan sudah ada Bang ya. Makan, minum sudah ada nih, kan nggak mungkin belanja banyak hal. Gaji masuk ke rekening, tiba-tiba terjadi furlough, moker, di blok. Kalau saya punya ratusan juta di situ, saya rasa bahwa itu hasil kerja saya selama di Freeport. Dalam artian ini hak teman-teman moker betul-betul dirampas secara pribadi. Nah, menciptakan utang dan juga modal yang hasil dari Freeport di blok semua. Nggak ada bisa ada investasi lanjutan selama ini masih sengketa. Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya Bang, saya bertanya ini. Ini kan dampak-dampak ini terasa Bang, dalam artian karyawan moker Freeport itu adalah bagian dari warga negara Indonesia yang dinaungi dengan undang-undang ketenagakerjaan, ya kan? Kemudian ada juga pemerintah Timika, pemerintah provinsi dan pusat. Saya mau tanya dulu di Timika. Sikap dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan seperti apa melihat? Ya, pernah nggak berstatement atau melihat? Statementnya itu hanya ya statement bahasa. Akan ditindaklanjuti. Akan ditindaklanjuti. Ya kalau kita lihat ya 3 periode kepemimpinan kepala dinas ini berganti-berganti, kami sendiri juga bingung. Selama moker ini ya kami rasakan sudah 3 kepala dinas lah berganti. Akhirnya kan setiap permasalahan kami dari nol lagi berganti. Ulang lagi. Tanya kepala dinas ini, oh ya tolong nanti saya akan pelajari dulu karena kami baru jadi kepala dinas. Oke, nanti saya bantu. Kita tunggu. Tapi belum selesai. Sudah berubah lagi kepala dinasnya. Kita melapor lagi, oh iya maaf kemarin saya nggak ditinggali berkas oleh kepala dinas yang lalu sehingga kami butuh berkas lagi. Ya bikin lagi berkas lagi. Ya lagi-lagi, ya sabar lagi, tunggu lagi, akan kita pelajari dulu, kita akan koordinasikan lagi. Ini 3 periode kepemimpinan kepala dinas, kami ya hanya lagi-lagi. Jadi ya dalam kesimpulan aja. Peran pemerintah juga seperti yang mandul ya melihat masalah ini. Iya, baik pemerintah yang terkait, ya kami akan mandul, gitu, nggak berfungsi. Ya maaf lagi ya, janji-janji manis ya dari politik DPR Kabupaten pun 2 kali periode yang menjanjikan mau bikin pansus sampai saat ini nihil. Di provinsi lagi juga 2 periode sama bilang-bilang mau bikin pansus lah, inilah itulah, ya kami tunggu sampai sekarang ya. Yang faktanya ya khususnya di kabupaten juga sama, yang di provinsi juga sama, apalagi Komisi 9 DPR RI yang menjanjikannya sama. Akan ditindaklanjuti. Kami pertemuan terakhir kami itu 8.000 tambah 800 hanya janji busuk ya, janji manis gitu ya. Maka dulu kita terakhir ketemu dengan Komisi 9, oh iya nanti setelah reses kami akan panggil kalian. Ini udah reses yang keberapa, kami juga akan dipanggil Komisi 9. Makanya perlu ya pemirsa tahu lah, kami udah berkali-kali ketemu periode Komisi 9, terakhir ya tahun lalu karena alasan mereka reses. Nanti setelah reses akan dipanggil para pihak terkait. Ya lagi-lagi sampai detik ini kami nggak tahu janjinya Komisi 9 yang memang awalnya bersemangat, setelah itu semangatnya abu-abu. Ini juga saya nggak tanya, wakil rakyat kah? Wakil siapa ini? Ya, negara seharusnya hadir bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi 8.000 karyawan moker Freeport, ya moker dan furlough. Ya, sekali lagi teman-teman saya sampaikan, furlough 800, moker 8.000. Itu sepakat di situ ya dalam pembahasan kita. Negaranya harus hadir kepada 8.000 karyawan moker dan juga 800 furlough. Yang hari ini juga merasakan dampak yang sama dari dompet pribadi sampai intimidasi utang saat bekerja di PT Freeport. Oke, kita di vlog kedua, terima kasih buat semua teman-teman moker Freeport yang hadir di sini. Masih bersama saya Javanius Lampung Bocor. Selamat malam, sampai ketemu di next part di tahap ketiga.